biasa untuk supaya meningkatkan rasa nilai nasionalisme dalam diri kita ya. Seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional, lagunya Indonesia Raya. Silakan semua peserta untuk berdiri sebentar. Hari ini ada yang tidak masuk tidak? Untuk lebih jelasnya Ibu absen ya. Dian Budiansa hadir. Fajar Masri. Jazwani. Oh iya ya. Jazwani tadi orang tuanya menulis surat ke Ibu ada kepentingan keluarga. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini seperti biasa kita bertepuk semangat dulu supaya meningkatkan semangat belajar kita hari ini. Masih ingat? Masih ingat? Silakan tepuk semangat. 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 Tepuk tangan. Nanti untuk sekarang kita mulai ya, sebelum ke materi hari ini, Ibu mau tanya dulu. Materi pada minggu yang lalu yang sudah kita pelajari tentang apa? Masih ingat? Teknologi dan alat. Maju dulu. Siapa? Fajar. Silakan Fajar. Minggu kemarin kita belajar apa Fajar? Tentang teknologi dan transformasi dari zaman ke zaman. Jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangan teknologi apa saja? Transportasi dan teknologi komunikasi. Masih ingat? Materi untuk hari ini yaitu tentang pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan gimana? Materi sebelumnya kan kita sudah membahas tentang perkembangan teknologi transportasi ya, utamanya transportasi. Kemarin dampak daripada perkembangan transportasi itu dampaknya itu kemacetan, terjadi kemacetan. Kenapa bisa terjadi kemacetan? Karena luas jalan yang tidak memadai. Terus jalannya hanya satu arah itu saja, makanya diperlukan untuk penambahan jalan. Nah, penambahan jalan ini biasanya menggunakan lahan lain ya. Nah, makanya dengan materi yang sekarang itu sangat berkaitan erat karena ini konversi lahan itu adalah apa kira-kira konversi lahan? Kalau tadi menjelaskan konversi lahan itu apa sih? Pengalihan fungsi lahan. Pengalihan fungsi lahan. Lanjut ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau baca? Tujuan pembelajarannya. Fajar coba baca. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja? Dari satu. Iya. Satu, mendeskripsikan definisi konversi lahan dengan baik dan benar. Lebih keras suaranya. Dua, menyebutkan bentuk-bentuk konversi lahan pertanian dengan tepat. Tiga, menyebutkan dampak konversi lahan pertanian terhadap berbagai aspek kehidupan dengan tepat. Keempat, menganalisis keterkaitan konversi lahan pertanian terhadap hasil pertanian dan kerusakan lingkungan dengan baik dan benar. Ya, baik ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini dengan materi konversi lahan pertanian ke industri dan ke pemukiman. Jadi kalian sudah Ibu suruh untuk membuat kelompok sesuai dengan jumlah daripada siswa hari. Untuk hari ini kita buat 3 kelompok. Kalian sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing. Nanti seperti pertemuan sebelumnya, Ibu akan memberikan tugas ke kalian berupa pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalian selesaikan jawab pertanyaan itu secara berkelompok, ya. Baiklah, langsung ke materi. Silahkan kalian amati gambar
Silakan. Secara berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada pertanyaan kedua, Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok kami, dari gambar tersebut ada keterkaitan antara konversi lahan dengan hasil pertanian. Gambar pertama, sebelum terjadi perubahan, lahan sawah masih asli dan ditanami banyak padi. Kemudian gambar 2 Udah puas? Udah puas. Tepuk tangan buat kelompok 1 dan sawah atas pertanyaannya. Silakan kembali. Nah, sekarang tugas kalian membuat peta pikiran. Jom, siapa yang pernah buat peta pikiran? Pernah? Nah, silakan kalian bentuk seunik mungkin. Di sana materinya coba lihat di LKPD kegiatan 2. Ibu tampilkan dulu video ya. Coba perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Banjir bandang yang menerjang kota Bandung beberapa waktu lalu disinyalir sebagai akibat dari alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara. Diperkirakan 70% lahan di kawasan Bandung Utara yang merupakan kawasan konservasi telah beralih fungsi menjadi kawasan komersial. Kawasan Bandung Utara menjadi Proyek ini dikerjakan dalam 20 menit. Nah, ini langkah-langkahnya. Proyek dikerjakan dalam waktu 20 menit. Siswa secara berfokus mengamati gambar video yang ditampilkan pada slide PPT tadi sudah kan? Kemudian siswa secara berkelompok mengeksplorasi bentuk-bentuk konversi lahan. Silakan eksplor bentuk-bentuk yang kalian tadi sebutkan. Di antaranya cari lagi yang lainnya. Nah, dan pengaruhnya terhadap lingkungan, terhadap interaksi antar ruang juga. Kemudian yang keempat, siswa secara berkelompok menuangkan dalam hasil eksplorasi itu ke dalam peta pikiran. Nah, terakhir nanti mempresentasikan. Nanti presentasinya di depan di sini ya, supaya kelompok lain bisa melihat hasil kerja peta pikiran yang kalian buat. Silakan. Bisa dikasih boleh di sana nggak bisa ke sini. Jawab. Siap, siap lagi perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang kami lakukan. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang dampak konversi lahan. Sudah cukup?
Oh ya, baiklah. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangannya mana dong? Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan bentuk-bentuk dan dampak dari konversi lahan. Yang pertama ada pengertian dari konversi lahan. Konversi lahan adalah suatu perubahan dari fungsi lahan menjadi fungsi lahan yang baru. Bentuk-bentuk konversi lahan ialah lahan hutan menjadi pertanian, pertanian menjadi pemukiman, pertanian menjadi jalan raya, perhutanan menjadi perindustrian, daerah resapan air menjadi pemukiman, serta pertanian menjadi perindustrian. Dampak negatif bagi antar ruang. 1. Berkurangnya lahan pertanian. 2. Berkurangnya ekosistem makhluk hidup yang ada di daerah sekitar. 3. Berkurangnya produksi pertanian. Dari itu kan ada banjir bandang. Nah, cara menangani banjir bandang tersebut apa yang harus dilakukan? Dengan menambah daerah resapan air dan tanpa menutup, jika terjadi konversi lahan tanpa menutup daerah resapan air tersebut, hingga tidak akan terjadi suatu banjir bandang di daerah konversi tersebut. Sudah jelas ya, Rizkia. Bagaimana kami? Puas dengan jawabannya? Puas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya ke depan ya. Bagaimana menurut kalian kegiatan hari ini? Apakah menyenangkan? Kalian ada yang baru mengenal apa itu peta pikiran. Nah, dengan kita melakukan diskusi hari ini, pembelajaran hari ini mengenalkan kalian tentang peta pikiran. Bagaimana cara kalian menuangkan suatu ide atau gagasan dalam bentuk peta pikiran. Menyenangkan kan? Ya, baiklah kita sebelum menutup perjumpaan kali ini, siapa yang bisa merangkum atau bisa menarik kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Hari ini kita belajar tentang dampak daripada konversi lahan. Pengaruh daripada konversi lahan pertanian ke pemukiman dan industri. Nah, bentuk-bentuk konversi lahan itu bukan hanya dari pertanian saja. Ada yang dari lahan hutan, ada juga dari Daerah resapan air. Jangan sampai mereka membuat lahan baru tersebut di daerah-daerah yang benar-benar kita butuhkan seperti daerah resapan air, sehingga tidak terjadi bencana. Itu adalah kesimpulan untuk materi kita hari ini. Materi kita hari ini sudah selesai. Ketemu lagi minggu depan dengan materi baru, yaitu tentang mobilitas sosial ya. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu